dulu di internal kejadian sebenarnya seperti apa gitu ya. Oke Pak, makasih Pak. Bisa jadi juga dipinjam sama kabupaten. Jadi kita kan terkait Kan dengan bisa jadi kemungkinan ini saya belum selesai investigasi soal dalamnya. terkait ini kan Pak, aset artinya ketika itu dipinjamkan kan memang kan harus persetujuan dari itu Pak. Kalau ini saya belum bisa memastikan. Pertama kan dikonfirmasi dulu alatnya itu alat benar kita bukan. Kedua, kalau benar kita, kepentingan ada di sana ngapain. Kan cuma saya tadi bisa jadi kita kan kalau sama kabupaten kota suka saling support mensupport gitu. Seperti apa sebenarnya saya tanya dulu sama bidang terkait. Bukan di UPT sih, itu bukan punya UPT itu alat. Iya. Jadi mungkin di bidang bina marga, tapi kan saya dalamin dulu dengan bidang bina marga. Iya. Kira-kira kita dapat jawaban pasti kapan Pak? Minggu depan. Oke. Lama juga kan. Kita udah kirim videonya kan. Kirain isi. Ya. Oke, thank you. Ntar saya investigasi internal dulu ya. Oke, siap. Jadi intinya gini Pak, jadi terkait alat itu memang ada seseorang yang meminjam alat ke kita Pak. Jadi peminjaman alat itu ada ke kita, yang notabene alat itu kan tidak mungkin kita pinjamkan tanpa dengan tenaganya, karena kita juga nggak mau alat kita juga rusak atau gimana. Nah niat kita pada waktu itu kan untuk kepentingan kan menuju makam, artinya ada makam ujungnya itu. Ya. Intinya kita juga untuk terang untuk lokasi saya nggak tahu pasti Pak. Cuma dari teman-teman tahu bahwa itu di Bogor ya, artinya kita tahu gitu Pak. Jadi intinya itu hanya perbatasan. Itu hanya peminjaman alat yang tadinya ada untuk segala permasalahan operasional dan berat kita serahkan ke yang bersangkutan. Mungkin Bapak bisa klarifikasi gitu kan bahwa memang kita tidak menggunakan dana kita hanya peminjaman alatnya saja Pak. Nah waktu itu kita juga udah ngobrol ke Pak Habib menunjukkan ya udah kalau memang kepentingan masyarakat karena perbatasan dekat ke Tangsel ya kita bantu gitu intinya Pak. Jadi hanya bersifat peminjaman alat saja dan itu waktunya kalau nggak salah cuma 2 hari. Nomor 10 2011. Ini Bapak bisa kan setahu saya kan pengelolaan barang milik daerah. Oh, pengelolaan milik ya, ini kaitan ini kan milik daerah. pengelolaan milik daerah. Kaitan dengan itu. Nah, ini tentu yang Pak Amin tadi sampaikan bahwa peminjaman alat apalagi ke daerah lain tentu kan ada syarat-syarat sehingga bisa dipinjam, kemudian diperuntukkan untuk apa, lalu tentu ada perjanjian untuk itu kan ada syarat-syaratnya. Kalau saya mengacu pada aturan di sini itu barangnya apa, terus masa pinjamnya berapa lama, berapa banyak barang yang dipinjam, itu kan tentu harus ada kejelasan dan siapa juga yang meminjam. Kan itu yang juga perlu kita klarifikasi. Dan konteks media juga, LSM juga kita fungsi sebagai civil society yang tentu ada fungsi check and balances, bukan untuk saling menyalahkan yang Pak Amin sampaikan, bukan, tetapi paling tidak kan fungsi kita sebagai masyarakat yang untuk kasih masukan juga ke pemerintah supaya ya bisa berjalan lebih baik. Itu kan harapannya itu ya, saya minta klarifikasi Bapak, karena kalau kemudian tidak sesuai dengan itu, tentu nanti akan indikasi patut diduga abuse of power, kan jangan sampai ke sana. Ini Bapak tadi sampaikan kan kita di sini aja lah, kita bicara aja di sini supaya ya, fungsi kontrol kita kan gitu. Apalagi kalau sudah menyangkut ke
pasal 23 di Undang-Undang 3199, Undang-Undang 20 2001 tentang tidak pidana. Menurut kita jangan sampai arah ke sana, apalagi nanti sampai mengarah ke Undang-Undang 8 2010 tentang TPTU, pencucian uang, kan jangan sampai ke sana lah. Yang Bapak tadi sampaikan itu kita bicarakan di sini, paling nggak fungsi kita untuk masukan ke pemerintah, Bapak kapasitas sebagai perwakilan pemerintah kita dapat. Kalau sampai ke ini kita minta klarifikasi itu kan. Kalau informasi dari Pak Budi sampaikan tadi, kita alat aja terutama tenaga, karena kalau alat dipinjamkan tadi takutnya alat dari tenaga dari mereka tidak bisa pakai, rusak kan, makanya sama tenaga. Tapi untuk bahan-bahan sama operasional itu dari tanah. Ini itu, tapi kalau terkait peminjaman itu kan yang tadi Bapak bilang pengelolaan itu kan sampai pinjamnya ke perseorangan Pak, bukan ke instansi atau bukan pihak ketiga. Jadi intinya kita hanya membantu gitu kan. Kalau persoalan bukan kaitan dengan institusi, ini kan juga akan jadi persoalan. Sementara barang punya institusi, kemudian pinjamnya soal persoalan. Ini kan, ini tadi lah fungsi kita, fungsi untuk Iya, nggak apa-apa. Tadi waktu proses ya, ini kan saya kan bilang dia sampai ditegur sama inspektorat. Inilah kelalaian kita menginginkan ke masyarakat gitu loh. Nanti karena tadi niatnya untuk membantu, karena di perbatasan kan orang datang untuk ke makam, ya dia sampaikan anak buah, Pak itu ada yang membantu Pak, ya kita terpaksa, ya kan, artinya kita memberi bantuan lah dari niat yang ternyata ada surat ke inspektorat ditegur beliau, jadi akhirnya kena teguran. Gimana nih Pak Madin, kita ke Pak Sekdis, kata Pak Sekdis, ya mana ketemu Pak Heri ya, kita ketemu Pak Heri ya, kita klarifikasi. Jadi memang alat maupun tenaga di kita yang kita pakai, tapi bahan mereka minjem alatnya aja gitu. Cuma waktu minjem alat ya kita nggak mau gitu kan, ya, takut rusak kan. Kalau yang mengajukan siapa? Nah itu tokoh mana tuh? Perwakilan masyarakat di sana Pak gitu ya. Yang menerima dari sini perseorangannya siapa? Kalau tadi Bapak sampaikan atas nama perseorangan, ya kan tadi disampaikan. Ini kita perlu tahu. Iya. Ya kalau surat kan tuntutannya tetap kepimpinan Pak, dari pimpinan kan turun Pak ke kita. Jadi intinya kita dari Pak Kabid, kata Pak Kabid udah dibantu gitu kan, intinya gitu kan. Tadi perintah kami. Ya ada dari perintah Pak Kabid juga gitu. Kita nggak mungkin semena-mena tanpa pimpinan nggak tahu Pak. Kita semua harus pimpinan tahu. Pak Seksis pun tahu. Artinya alat semua turun ke sana diketahui oleh semua pihak. Ya, kita berjenjang lah dari mulai. Termasuk Iya. Kadis ya. Iya, kita tahu semua, kita tahu. Jadi intinya kita nggak mungkin kerja di bawah sendiri, kita ini nggak mungkin Pak. Jadi semuanya ada jenjang. Makanya saya kemarin dapat informasi dari teman-teman inspektorat dari Dirban sama Pak Abi telepon saya. Ya kita ingin menunggu. Intinya karena Pak Inspekturnya kebetulan lagi ini katanya. Akhirnya kita menunggu. Walaupun nanti juga pasti kita dipanggil teman-teman inspektorat. Ya nanti apakah hasilnya ya kita juga ya anggap mungkin lah itu mungkin karena kelalaian, karena ketidaktahuan kita juga kita akui gitu kan. Tapi tentunya niat kita tadinya kan niat membantu. Dia bilang sih pemakaman umum Pak, bilangnya sih gitu. Tapi karena kita juga nggak tahu lokasinya, yang jelas perbatasan. Gitu. Saya perbatasan tuh ya karena kan kalau pinjam ke kabupaten katanya jauh lebih baik ke sini. Ya saya karena arahan dari pimpinan dibantu ya kita bantu gitu. Apa-apa, nanti inspektorat kita dibuat berita acara, ya kita menunggu kira-kira nanti apa yang dibuat oleh teman-teman inspektorat, oleh Pak Inspektur, kita siap menerima itu aja.